Ya kayak saya seorang dokter lah, saya tanya ini sakitnya di mana. Ada orang yang menurut saya itu biasa, tiba-tiba orang bilang dia kerasukan. Nah, Yang paling jelas adalah seperti dalam kasus di Injil, setiap orang kerasukan ketemu Yesus pasti marah. ritual atau ritus eksorsisme tuh itu apakah seperti kayak di film-film yang semengerikan dan sehoror itu atau gimana? Karena eksorsisme itu pelayanan gereja, bukan paranormal. Ya, satu pertanyaan besar yang muncul untuk umat, untuk saya, untuk kita semua itu, bagaimana caranya supaya saya, bahkan Romo, itu menghindari kuasa si jahat ini mau dalam keseharian. Dan bagaimana mendeteknya itu kan nggak mudah mau ya. Simple, hiduplah sebagai orang Kristen yang baik. Hargailah Ekaristi dan hargai sakramen pengakuan. Semua eksorsis yakin bahwa sakramen pengakuan itu 10 kali lebih kuat daripada eksorsisme. Ritual eksorsisnya. Kamu tahu apa itu eksorsisme? Yang sebenarnya, arti sebenarnya eksorsisme. Eksorsisme itu sebenarnya penghakiman atas setan sebelum waktunya. Itu bukan pertama-tama pengungsian. Maka ritual eksorsisme itu menuduh setan, menghakimi setan sebelum waktunya, yaitu pada hari kiamat. Yang kedua, eksorsisme itu pertobatan, perseh. Maka kalau kamu ke sakramen pengakuan, itu sudah eksorsis. itu tuh eksorsisme sebenarnya. Tapi gini loh, persoalan kita bukan soal eksorsisme ada atau enggak, hidup rohani itu nyata atau enggak. Bagi dunia zaman sekarang ya, hidup rohani itu hal yang sangat tidak umum untuk dia dibicarakan sih. Makanya Ya saya bisa mengerti. Makanya masa eksorsisme itu menjadi suatu topik yang sebenarnya membuka Pandora yang lain. Banyak orang mungkin mengatakan ini tidak real. Karena kita sendiri, minimal saya tahu zaman saya tidak pernah ada kurikulum mengenai angelologi. Nah, malaikat. Dianggap sebagai fancy word. Tapi sebenarnya itu dogmatik. Nepotisme fide. Maka dari itu, bahkan teologi spiritual nggak diajarkan. Ya kan? Benar. Maka menurut saya, ini adalah panggilan kembali ya untuk mementingkan hidup spiritual yang sama real dengan hidup yang kita alami. Dan ini bukan pertaruhannya adalah keselamatan. Gini loh, Yesus itu datang untuk menyelamatkan dan menebus kita karena jatuh dalam dosa asal. Dan itu penebusan benar, penyelamatan. Bukan macam-macam. Itulah sebabnya Yesus hadir. Maka Paus Fransiskus almarhum tahun 2016 kalau nggak salah mengatakan ada dosa yang paling juga ditakuti oleh dia adalah pelagianisme modern. Seolah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari ya segala hal dengan harta dan kuasa. Itu kan tidak mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita bicara eksorsisme itu lebih dalam daripada what and how. Di balik itu sebenarnya hidup rohani, spiritual struggle yang nggak pernah dibicarakan. Para bapak gereja kuno, ya bukan kuno juga awal, ya para pertapa-pertapa padang gurun bicara mengenai spiritual combat, perjuangan rohani. Sekarang kita nggak pernah bicara lagi. Kita bicara mengenai keadilan sosial segala macam, betul. Tapi ingat loh, bagaimanapun kita bicara mengenai keadilan sosial dan perjuangan sosial, persoalan di balik itu adalah godaan yang paling besar diberikan setan pada Yesus. Dia mau semua harta gue kasih lu asal lu nyembah gue. Dan godaan seperti itu biasa. Maka kalau kita semacam melihat gereja sebagai lembaga sosial menyelesaikan masalah sosial, nggak akan pernah selesai kalau tidak melihat bahwa akarnya adalah kesalahan manusia yang sebenarnya di mana setan juga punya pengaruh langsung tidak langsung. Dan yang kedua, dunia ini bukan kerajaan surga. Nanti ya, kita masih menurut kerajaan surga. Walaupun kita berharap dalam doa Bapa kami kan seperti kan ya sama dengan. Maka spiritual combat itu menjaga kita jatuh dalam 7 dosa pokok termasuk keserakahan.
Kalau orang serakah, apapun dilakukan, termasuk korupsi segala macam. Ya, dan setan dengan senang hatinya melalui situ. Itu namanya godaan. Ngerti ya? Maka kalau bicara eksorsisme, teologinya nggak segampang itu mengatakan kamu masuk setan atau enggak, bukan itu masalahnya. Itu lebih besar, teologi besar sebenarnya. Yang orang tidak mengerti, menganggap itu sebagai suatu hal yang ya paranormal lah, tidak masuk akal lah. Enggak, Yesus itu benar-benar membebaskan manusia dari cengkraman setan. Itu Konsili Trente yang bicara. Mo, tadi ini satu pertanyaan sebelum kita sampai ke penyimpulannya, Mo ya. Tadi Romo beritahukan tentang bagaimana menghindari si jahat itu kan dalam konteks bahwa manusia fight dengan kejahatan itu dalam keseharian lewat laku hidup rohani. Cuman ada satu pertanyaan saya, Mo. Saya pernah mendengar dulu Romo bicara tentang dosa yang diwariskan, si jahat yang diwariskan lewat tradisi kultural, lewat karena budaya segala macam gitu, Mo, yang misalnya bahwa dulu waktu kecil ternyata kakek nenek punya perjanjian dengan setan segala macam gitu. Itu bagaimana kita bisa menghindarinya kalau memang ternyata sudah sejak awal terbawakan tanpa sengaja gitu, Mo? Itu kan artinya baptisan. Pembaptisan itu punya arti. Konsili Trente mengatakan dengan pembaptisan manusia menjadi anak Allah dan Allah Tritunggal hadir dalam hati manusia yang terdalam. Itu kan dikatakan Santa Teresa Avila, ada ruang 7 itu. Dan dalam tradisi Katolik namanya inhabitatio. Ya. Jadi Allah melihat kita tuh melihat dirinya sendiri karena Allah dalam diri kita. Itu namanya rahmat pengudus, sanctifying grace. Rahmat pengudus bukan barang, tapi kehadiran Allah Tritunggal. Dan diberikan rahmat pembantu dan 7 karunia Roh Kudus. Dan teologi keutamaan moral dan keutamaan iman, harapan, dan kasih. Teologa. Itu harus berkembang, organisme rohani harus berkembang. Baptisan itu adalah benih untuk hidup kekal. Nah, harus di-maintain dan berkembang karena kesucian itu perkembangan normal dari rahmat baptisan. Itu adalah Vatikan kedua sebenarnya. Artinya sebenarnya ketika ada dosa-dosa bawaan atau si jahat bawaan yang dari yang kita nggak pernah ketahui itu sebenarnya selesai dengan rahmat baptisan sebenarnya. Kamu pengen bilang gitu kan? Ya, saya mengatakan seperti itu. Jadi gini loh. Jangan terlalu memikirkan bahwa ada seperti ini, seolah ada kutuk seperti ini segala macam. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menghidupi rahmat baptisan dengan baik. Yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Ngerti nggak? Rahmat baptisan itu benih hidup kekal. Dan kita diberikan 7 sakramen, termasuk sakramen pengakuan, sakramen tobat. Ya sekarang siapa yang mengaku dosa? Ya kan? Banyak yang tidak mengaku dosa karena merasa tidak berdosa atau tidak ada dosa. Ngerti nggak? Padahal kalau eksorsisme itu adalah bagi setan itu penghakiman sebelum waktunya, bagi manusia adalah pertobatan. Orang bisa mengalami ini kenapa? Mungkin hidup religiusnya tidak baik. Tidak menyalahkan, tapi semua punya sejarah. Jadi jangan terlalu menmistifikasi pelayanan eksorsisme seperti, mohon maaf ya, dukun atau paranormal. Enggak, ini pelayanan sakramentali yang biasa. Ya, dan ini tradisi gereja yang sudah beribu-ribu tahun. Nah, masalahnya sekarang populer kembali karena lama dilupakan. Ngerti nggak? Ini sejarah yang ribuan tahun sebelum. Ya, tahun 99 misalnya, ya di Vatikan sudah ada khusus eksorsisme dimulai. Apakah, ini jadi informatif, Mo. Apakah memang ada di gereja Katolik itu memang di Vatikan secara khusus membidangi eksorsisme gitu, lembaga? Enggak, sebenarnya kan semua kan masalah ritual kan di bawah departemen atau diskasteri daripada sakramen ya. Itu sakramen. Maka karena dia masuk sakramentali tadi ya. Maka tahun 99 keluar ritus yang baru. Ya, jadi sebenarnya itu hal yang sangat normal. Ya. Tidak normal karena jarang dibicarakan dan banyak yang tidak tahu kenapa. Karena saya sendiri mengalami dalam pendidikan teologi saya nggak pernah dibicarakan itu. Jangankan mengenai eksorsisme, teologi spiritual yang nggak dibicarakan.
Ya kan? Iya. Oke, Mo. Kalau Romo harus memberikan pesan penutupan atau kesimpulan supaya orang benar-benar bisa memahami eksorsisme dalam gereja Katolik, Romo pengen ngomong apa nih kepada penonton dari Hidup TV, Mo? Ya, eksorsisme pertama-tama adalah tradisi gereja yang sangat berakar pada Yesus, karena Yesus ini mengusir setan. Paulus mengatakan dalam Kolose bahwa dia merebut kita dari kuasa kegelapan menuju kerajaan terang putranya yang terkasih. Jadi benar-benar penyelamatan itu di situ. Yang kedua adalah belajar dengan baik, ya, jangan dicampurkan dengan pandangan umum, ya. Dan ini bukan pelayanan dukun. Jadi jangan membuat dukun seorang eksorsis, dan seorang yang merasa ingin eksorsis jangan membuat eksorsis jadi dukun gitu lah. Itu dua-duanya. Belajarlah yang baik, teologi. Ya. Tak ada kursusnya juga kok. Ya. Teologi dan ajaran gereja itu yang sehat, itu yang penting. Sorry, di Indonesia belum ada kursusnya, Mo? Atau sudah ada? Saya pernah membuatnya di sini Pontianak. Oh iya ya, 2018 atau 2019. Saya lupa lah. Iya, Kita iya. mau buat lagi kok. Oke, Ya. oke. Oke, teman-teman Hidup TV, terima kasih banyak. Jadi ini sharing singkat dari Pastor Robeni Marianto OP tentang kisah nyata eksorsisme Katolik. Nah, teman-teman Hidup TV nanti bisa belajar banyak dalam kursus-kursus ataupun baca-baca tentang teologi Katolik, terutama tentang eksorsisme. Terima kasih dan sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Thank you. Terima Tuhan kasih, Romo. berkati. Thank you.